makan, terus nganter anak, jemput anak, nanti setelah selesai kerja cuma 5 jam, jemput lagi, nanti masak untuk malam gitu terus sampai sampai Mm, 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 mm. balik lagi. Nah, seperti mungkin bisa dijelaskan dong kehidupan Di ketika di Amerika. sana di Amerika gitu kan, kesehariannya seperti apa Gitu. bagaimana. Iya, iya. Kehidupan saya di Amerika itu sangat membosankan. Pertama, saya pengangguran di sana, cuman bergantung sama suami, saya di rumah aja. Kalau dulu masih anak-anak masih sekolah sampai SMA, saya sibuk terus, jadi lupa. Jadi saya sempat kerja juga. Eh, eh, jadi pagi-pagi nyiapin makan, terus nganter anak, jemput anak, nanti setelah selesai kerja cuma 5 jam, jemput lagi, nanti masak untuk malam gitu terus sampai sampai high school. Terus akhirnya mereka mulai kuliah, mulai agak berkurang gitu kesibukan saya. Nah, sekarang setelah mereka selesai sekolah sudah pada bekerja, makanya saya tiap itu ke Indonesia tuh saya bisa 3 bulan kayak gitu, seperti sekarang ini gitu. Ah, dua-duanya itu bisa main musik. Mereka dua-duanya lahir di Jakarta. Nah, dua-duanya itu terutama yang gede itu saya saya itu apa panggil guru private kursus piano dari umur itu 4 tahun. Dia bagus, dia sangat talented dengan musik anak saya yang gede itu. Dan yang kedua dia bisa nyanyi dan bisa main musik juga. Dia nyanyinya bagus, tapi kalau yang nomor satu dia nggak kayaknya nggak suka nyanyi. Tapi eh, dua-duanya nggak mau gitu misalnya bikin band atau main musik, mereka nggak mau, mereka lebih seneng sekolah serius dan bekerja biasa gitu. Jadi ya aku nggak bisa maksa, walaupun kadang-kadang aduh seandainya itu anakku tuh di Indonesia gitu ya main musik atau main sinetron gitu-gitu ya, wah pasti wis sugih nih anakku gitu, tapi nggak ada yang mau gitu. Tapi bisa dikatakan kayak kehidupan di sana itu yang berbeda ketika balik ke Indonesia. Mm-mm. Saya kan memang Mbak Atik itu pengen menikmati masa tua di Indonesia. Indonesia ya. Seperti apa sih, benar apa Hmm, tidak? iya betul. Eh, Malah suami saya yang sangat itu antusias. Pindah, tahu nggak pindah kemana? Ke Kediri. So suami saya ngotot banget. Ayo tanya sana di Kediri itu berapa harga rumah di sana? Saya bilang, iya ya Pak. Tapi kalau saya sendiri pengennya pindah ke Jawa Tengah. Pengennya pindah ke Jogja atau di Magelang. Itu cita-cita saya dari dulu karena saya suka gunung kan. Jadi saya pengen lah tinggal di Magelang, di lereng gunung kayak gitu cita-cita saya. Dan itu rencananya itu setelah suamiku pensiun, dan pensiunnya nggak berapa lama lagi sih gitu. Jadi ya sepertinya masa tua kita ya akan balik ke Indonesia gitu. Dan ya itu anak-anak saya akan tetap tinggal di sana, tapi kan mereka sudah mandiri, udah besar kayak gitu. Mbak Niki, ini banyak mbak yang kurangnya mbak di usia 60 mbak, Heeh. paling muda, cantik, apa rasanya? Mosok sih awet muda. Banyak orang yang bilang begitu, tapi saya nggak merasa. eh, yang pasti ya lumayan beda sih, terutama terutama secara fisikal ya, kayak kalau nyanyi mudah serak, terus ya kalau dulu bisa melakukan apa, bisa multitasking itu, wah, ngerjain ini ngerjain sana dalam 1 hari. Nah kalau sekarang nggak bisa, misalnya aku nyanyi gitu hari ini, terus terus besoknya ada tawaran nyanyi lagi, itu aku nggak bisa ambil gitu. Jadi misalnya hari ini nyanyi, paling nggak 2 hari lagi gitu baru aku bisa nyanyi tempat lain kayak gitu. Jadi ya memang beda sih untuk fisik ya, itu kekuatan dan mental terutama, sama apa ini energinya itu beda. Kalau saya lebih eh, ke mental gitu. Jadi eh, ya itu tadi, kalau misalnya ada salah dikit gitu masuk angin kayak kayak gitu. Kalau dulu kan enggak gitu. Itu Mbak, ya itu aja sih. Terus ya, terus apa tadi yang
ada ini mbak, ada khas mbak Atik yang nggak hilang kacamata. Mm-mm. Artinya banyak yang bilang kenapa mbak? Selalu kacamata hitam mbak. Itu Oh, sebenarnya saya hari-hari sih pakai kacamata yang clear itu untuk baca, mau untuk jarak jauh gitu. Ya, kalau lagi wawancara gini atau nyanyi tuh pertama saya tuh itu nggak suka make up make pakai make up seperti penyanyi yang lain yang serius gitu punya make up artis atau hairdresser gitu. Saya tuh nggak suka gitu dari saya muda. Saya ya udah keramas masih basah-basah ke Indosiar syuting gitu-gitu. Udah ditempelin kacamata aja yang penting ini bibirnya merah sama pipinya merah udah gitu aja. Jadi itu salah satu alasannya karena saya tuh nggak suka misalnya 1 jam 2 jam itu muka saya diuyak-uyak gitu loh. Itu saya nggak suka atau rambut saya di dasku rambutku itu diuyak-uyak nggak suka. Jadi apa nggak sabaran itu pengen lari. Nah itu salah satunya. Jadi ya udah lebih enak ini tempel kacamatain. Sekarang Niki pun juga merasa gitu. Bener kamu ya enak gitu langsung pakai kacamata itu salah satunya. tapi di panggung itu nggak bisa ngilangin nervous nggak? Yang pakai kacamata hitam. Salah satunya juga itu kan saya tuh aslinya sebenarnya pemalu gitu. Saya tuh eh, ya dari muda saya tuh pemalu. Saya tuh senang menyendiri saya dari kecil. Apa namanya? Introvert ya. Saya tuh nggak suka keluar rumah. Itu dari kecil sampai sekarang. Saya senang di Amerika tuh teman Indonesia tuh banyak. Tapi mungkin 3 bulan sekali saya ketemu mereka. Oh, karena saya senang di kamar saya gitu. Tiap hari saya di kamar sampai nggak pernah ketemu suamiku. Suamiku di ruang mana saya di kamar terus gitu. Dan kalau anak-anakku datang gitu ya, kan mereka udah tinggal sendiri-sendiri di apartemennya itu. Saya basa-basi sebentar, halo apa kabar? Saya masuk ke kamar lagi gitu. Sampai segitunya. Sampai sekarang saya malah sekarang tuh lebih parah introvert saya. Itu apa mbak yang dirasakan mbak ketika sendiri lalu Saya merasa itu ya dari kecil waktu saya di crowd yang banyak itu banyak orang-orang, saya merasa sendiri gitu malah. Saya merasa sedih gitu, nggak tahu. Malah saya merasa eh, lonely di situ di misalnya kan kadang-kadang misalnya aku diajak teman-teman terus mereka di misalnya clubbing gitu ya. Kok mereka senang-senang kadang-kadang kok bisa mereka senang kok aku kok nggak bisa enjoy ya kenapa aku lebih senang di kamarku gitu udah dari muda jadi itu dulu kalau aku habis show gitu ya hampir seluruh kota di Indonesia itu itu pernah aku kunjungi ya tapi aku nggak tahu tuh di kota mana sekitarnya apa nggak tahu jadi selesai menyanyi latihan masuk kamar kamar hotel nggak pernah mau diajak makan panitianya gitu ya atau biasanya makan sama pejabat-pejabat situ nggak pernah mau jadi selalu pulangnya pesawat paling pagi jadi saya tuh nggak pernah tahu misalnya Medan tuh kotanya kayak apa nggak pernah tahu gitu. Mbak, kegiatan Mm-mm. selain ngurus anak di Mm-mm. Amerika gitu kan, memang kegiatannya apa sih gitu kan di sana Di selama Amerika ya? ya paling saya tuh kalau pagi jam 4 yang pasti selalu olahraga gitu ya terus setelah itu ya paling eh, bikin sarapan suami aja tapi sekarang itu anakku yang nomor 2 sekarang balik lagi ke rumah nah jadi lumayan gitu ada yang diurusin jadi ya adalah sibuk jadi nanti masak terus ya itu aja nyediain mereka makan gitu itu aja tapi ya lebih banyak ya waktunya menyendiri gitu jadi kadang-kadang aku berpikir kok hidupku gini ya seperti seperti aku hidup tuh menunggu mati gitu loh bener kadang-kadang apa ya kayak aneh gitu saya di sini sekarang pun saya sendiri sendiri terus aku kadang kok aneh ya saya di Amerika sendiri saya di sini sendiri sebenarnya apa gitu yang aku mau gitu tapi nyaman mbak ya. gitu Ini tinggal suka dukanya Mbak Atik nyaman sendiri ya saya senang sendiri memang. suka dukanya tinggal di Amerika apa sih, Mbak, sebenarnya? Eh, suka dukanya di sana itu kayak saya tinggal di neighborhood bertahun-tahun di situ ya
itu nggak ada yang kenal. Ya, kenalnya tuh cuman kalau itu ada salju datang gitu, nyangkul-nyangkul salju, nah baru misalnya suamiku itu bantuin orang tua gitu, ngerok-ngerok salju, nah baru say hello, halo gitu-gitu. Tapi tapi nggak pernah gitu ke rumahnya tuh, nggak pernah, cuman intip-intipan dari jendela gitu. Terus terus nanti kadang-kadang oh ini ada kabar tetangga persis sebelah meninggal kayak gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kan, kalau di Amerika misalnya ada orang meninggal itu kan bukan di rumahnya kan, selalu di funeral home, jadi ya nggak ada kegiatan di rumahnya, sepi aja gitu, jadi nggak kerasa kalau ada orang tetangga meninggal gitu ya gitu. Tapi kalau bertahun-tahun tidak kenal, saya Enggak, saya sama tetangga. enggak. Saya sama mertua saya tuh tinggal persis di sebelah saya. Dia pindah dari Louisiana ya karena sudah udah 86, daripada suamiku bolak-balik ke Louisiana ke Delaware kan lumayan jauh kan. Nah, terus terus akhirnya pindah. Itu pun mertuaku itu sudah umur 86 tahun di sebelah persis. Belum tentu 3 bulan saya ke rumahnya. Saking saya nggak senang bicara sama orang. Tapi ini kan rencananya bisa dikatakan dalam waktu berapa dekat sih untuk pindah Ke Indonesia. Indonesia sendiri? Sudah cari-cari rumah. Oh iya, nah sekarang ini saya juga kesini dalam rangka mencari-cari di mana rumah yang sekiranya nggak terlalu mahal, tapi tempatnya tuh yang sejuk, terutama ya sejuk. Tapi kalau suamiku tuh yang paling penting dekat dengan rumah sakit gitu. Kalau biasanya orang bule tuh di situ ada rumah sakit bagus nggak gitu, karena mereka terbiasa dapat healthcare yang bagus gitu, jadi khawatir gitu. Kalau saya sih nggak peduli, ke dukun pun juga bisa lah saya gitu. Gitu, jadi ya itu, jadi kesini ini juga dalam rangka itu, mencari tempat tinggal yang cocok gitu. Tadinya sih saya pengennya ya segera pindahnya, tapi kan mm, untuk suamiku semakin dia lama pensiunnya, semakin nanti pensiunnya lumayan lebih banyak gitu. Kalau di Amerika begitu gitu. Ya mungkin di sini juga begitu. Gitu. Jadi ya ya mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun gitu. 2-3 tahun. Tapi yang pasti saya pengen pindahnya ke Jawa Tengah. Amin. Mbak Atik sukses ya. Oh ya, Audio Jungle.